Ini belum diperiksa, lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik. Loh, kejanggalannya tersangka diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh polisi dengan narasi dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu kan berarti sudah P21. Kalau P21 itu artinya tersangkanya sudah diperiksa sesuai dengan pasal 61 ya KUHP. Itu kan mengatur tersangka diperiksa dulu, lalu berita acara pemeriksaan itu ditandatangani, lalu barang bukti ya beserta berita acara bahwa sudah diperiksa itu diserahkan. Itu namanya dilimpahkan. Tetapi harus sebelum dilimpahkan itu harus ada P21 dulu dari kejaksaan menyatakan ini yang sudah ditandatangani dan barang buktinya sudah cukup, maka sekarang jadi P21, lalu barang bukti beserta tersangkanya diserahkan. Ini belum diperiksa, lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik, ya, untuk ditahan atau untuk apa gitu kan diserahkan oleh penyidik Polri karena Polri yang membuka. Nah, itu saja kan sudah pelanggaran. Dan saya kira masalah ini tidak perlu diperdebatkan tentang kesalahan ini. Saya kira semua orang yang mengerti itu sudah berbicara semua. Misalnya aktivis penegakan hukum pidana seperti Boyamin udah bicara lebih dulu. Lalu Pukat UGM, lalu ada Ginting. Semua sudah mengatakan ini salah, gitu. Ya. Okay. Oleh sebab itu ya mari kita lihat perkembangannya. Kesalahan ini mau diapakan? Karena hukum itu, Mbak, hukum itu setiap term itu mempunyai arti stipulatif. Misalnya antara dilimpahkan dengan diserahkan itu kan beda. Kalau dilimpahkan tuh ukurannya hanya satu, sudah diperiksa, sudah P21 dan sudah cukup alat bukti. Diserahkan. Kalau tidak ada itu tidak dilimpahkan namanya. Tapi kemarin Kejaksaan Agung kan bilang sudah dilimpahkan, Polri juga sudah dilimpahkan, padahal belum dilimpahkan secara hukum ya dalam arti stipulatif. Oke. Hukum itu punya arti sendiri, iya. Nah, Prof. Mahfud, berarti kalau ada kejanggalan dalam prosedur hukumnya, konsekuensinya dalam penanganan atau pembongkaran kasus ini secara lebih terang benderang, nanti akan apa yang akan bisa dihadapi? Ya, pertama mungkin hambatan pertama itu bahwa penetapan tersangka itu tidak sah, gitu. Iya kan? Oleh karena tidak sah, yang disebut tersangka bisa mengajukan pra peradilan bahwa itu dinyatakan tidak sah, gitu. Oleh sebab itu yang paling praktis, yang kemarin itu dianggap tidak ada aja, gitu. Ya kan dianggap tidak ada, kembalikan ke polisi. Kan kemarin belum ada berita acara yang resmi bahwa itu pelimpahan kan. Itu hanya di dalam jumpa pers, lalu apa? Kan ada format sendiri. Dari P19 lalu menjadi P21 itu kan ada formatnya gitu. Kalau ada ya itu bisa kalau memang itu dibuat berarti itu bisa dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat gitu. Itu satu yang paling praktis ya, dianggap tidak ada, lalu diproses lagi, panggil dulu, dicari Febrinya itu bersembunyi atau disembunyikan di mana, baru sesudah itu minta surat P21, baru dilimpahkan. Gitu kalau mau urut ya, kalau mau urut. Kalau seperti ini kan sudah keliru ya. Salah lah, bukan keliru. Oke, ya. Prof. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.